Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah Mujahadah, mahasiswa PPG Darajat Baci 2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hadis menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum. Boleh saya minta tolong, Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua. Sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa dik? Kenapa sampai berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah
Setelah kalian tadi mengamati video mengenai anak yatim, selanjutnya ibu akan bertanya terlebih dahulu. Tahukah kalian siapa anak yatim itu? Anak yatim adalah seseorang yang meninggal bapak dan ibunya. Di Indonesia biasanya dikatakan dengan istilah yatim piatu. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah latim. Nah, berikut ini adalah lafaz hadis menyayangi anak yatim. Hadis tersebut berbunyi, An Sahal bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Nah, berikut merupakan hadis menyayangi anak yatim. Selanjutnya, yakni keutamaan memelihara anak yatim. Dalam Islam, anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia dewasa. Dan mereka seringkali membutuhkan dukungan, baik secara materi maupun emosional. Memelihara anak yatim bukan hanya soal memberikan tempat tinggal atau makanan, tetapi juga memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan moral yang diperlukan untuk tumbuh menjadi individu yang baik. Selanjutnya, bentuk kasih sayang terhadap anak yatim. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa bentuk kasih sayang terhadap anak yatim bisa diwujudkan melalui berbagai cara. Di antaranya adalah bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka, menghibur mereka ketika sedih, membantu mereka dalam kesulitan, serta mencukupi kebutuhan mereka jika kita memiliki kemampuan untuk itu. Sikap-sikap ini tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga membangun ikatan yang kuat antara kita dan anak yatim, membuat mereka merasa dihargai dan dicintai. Janji surga bagi penyantun. Janji surga bagi penyantun anak yatim. Rasulullah SAW menjanjikan kedekatan dengan dirinya di surga bagi mereka yang berbuat demikian. Ini menunjukkan betapa besar ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang memperhatikan anak yatim. Sebuah motivasi spiritual yang kuat bagi umat Islam untuk selalu memperhatikan dan mendukung mereka yang membutuhkan, peduli terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim.